Berapa banyak perempuan-perempuan yang tidak tahu bahwa tugas mereka itu bukan mencari uang, bukan. Nggak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menyuruh perempuan mencari uang, nggak ada. Perempuan itu tugas utamanya adalah mengelola rumah agar nyaman ditinggali dan mendidik anak-anaknya. Saya katakan kemarin bahwa satu-satunya pekerjaan perempuan yang tidak bisa dikerjakan laki-laki itu adalah hamil. Kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Rangkaian dari produk utama bernama hamil itu. Selain itu bisa dikerjakan laki-laki. Masak itu banyak laki-laki lebih enak daripada perempuan. Bersih-bersih rumah itu banyak laki-laki yang lebih bersih pada perempuan. Chef kita di sini laki-laki, K3 kita di sini yang ganti spray saya laki-laki, dan bersih kok. Jadi kalau perempuan yang Anda nikahi merasa sebagai istri ketika bisa masak, ketika bisa ganti spray, salah besar. Mereka menjadi istri karena mereka akan melahirkan anak-anak Anda. Tapi sekarang Ikhwan berjenggot pun mencari istri yang ikut mencari uang gitu loh, Bu. Jadi mereka bahkan tidak peduli anaknya nanti bagaimana. Punya ibu yang bisa mendidik. Berapa banyak ikhwan-ikhwan yang ketika menikah juga standarnya adalah perempuan yang ikut membantu bekerja mencari uang. Jadi Andalah yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai anak Anda tidak terdidik karena ibunya kecapean mencari uang. Membacakan cerita kepada anak, cerita-cerita yang menggugah semangat dan membentuk karakter itu butuh perempuan yang punya waktu longgar untuk membacakan itu. Ketika anak Anda dibully teman-temannya pulang ke rumah, butuh ibu yang merangkul dan menenangkan dia. Dan ibu ini harus tenaganya full untuk melakukan itu. Tapi kalau dia keluar rumah cari uang, pulang capek, nanti anak Anda cuma dikasih handphone. Karena dia nggak sanggup melakukannya. Dan Anda bertanggung jawab di hadapan Allah karena Anda telah merusak sutunan itu. Berapa banyak masalah rumah tangga itu berasal karena ibunya ikut mencari uang. Karena mencari uang bahkan lebih besar dari suaminya. Di rumah dia meremehkan suaminya. Suaminya nggak terima diremehkan, akhirnya selingkuh. Dia ngomongnya, saya salah apa, saya kurang apa, saya sudah ikut bantu ekonomi rumah tangga, saya cukupi semua kebutuhan keluarga, tapi suami malah selingkuh. Saya kurang apa Ustaz? Kurang ajar saya bilang. Karena Anda tidak bertugas mencari uang, itu tugasnya suami. Lah kalau suami nggak cukup, tugas Anda ngajari anak bersabar. Karena dalam hidup ini rumah seorang beriman tidak cuma syukur, ada sabarnya juga. Bukan menambah penghasilan keluarga, tapi mencukupkan yang diberikan suami Anda. Itulah tugas Anda sebagai perempuan. Gak percaya ya sekarang begini ini rumah tangga Anda. Anda bekerja dapat uang banyak, Anda membantu ke rumah tangga, tapi rumah tangga dah hancur kan? Kenapa? Gak manut aturan. Yang sontoloyo ketika istri bilang, sudah kalau gitu saya sekarang tinggal di rumah. Suaminya gak sanggup, kenapa? Merasa uangnya gak cukup. Ya sepodotin ya akhirnya. Padahal saya bilang sanggup nggak sanggup lakukan karena tugas saya sebagai laki-laki. Nah, mendidik istri ketika uang kita banyak, apa yang dibutuhkan istri kita cukupi gampang Mas. Yang sulit itu kalau mendidik istri Anda pas nggak punya uang, itu yang susah. Banyak laki-laki itu gagah karena uangnya banyak. Begitu dia usahanya hancur, nggak ada lagi yang gagah. Jadi laki-laki kaya itu kadang-kadang bisa tersamarkan. Dia sebenarnya tidak pawang, dia tidak mampu memimpin keluarga, tapi tersamarkan karena dia punya uang yang bisa mencukupi fasilitas rumah tangga. Begitu Allah cabut uang itu, dia kebingungan bagaimana bersikap. Jadi Anda jangan merasa gagah, justru ketika semua permintaan istri Anda bisa cukupi, karena di situ kemampuan Anda diganti sama kemampuan uang Anda. Maka kadang-kadang dalam hidup ini kita juga harus mengalami saat-saat tidak punya uang agar kelihatan benar Anda bisa memimpin atau tidak. Hati-hati.